Hai semuanya, hari ini kita akan berkeliling lagi di salah satu museum di Yogyakarta nih. Kali ini kita akan berkeliling di Museum Benteng Frederick. Untuk tempat parkir sendiri di sini tidak disediakan di dalam area. Jadi untuk parkir bisa di depan Bank Indonesia ataupun di Pasar Sore Malioboro yang lokasinya lebih dekat daripada Museum Benteng Frederick ini. Untuk jam operasional sendiri, sekarang Museum Benteng Frederick sudah buka sampai malam, dan untuk pembayaran hanya menerima non-tunai ya. And here we are, welcome to Museum Benteng Frederick. Indah banget bukan kalau udah di dalam? Dan tempatnya juga strategis, kalau misalnya main ke Malioboro bisa sekalian mampir deh, berhubung buka sampai malam. Museum Benteng Frederick ini awalnya dibangun pada tahun 1760. Diminta oleh Belanda membangun sebuah benteng dengan dalih untuk memperkuat pertahanan Yogyakarta. Padahal benteng ini dibangun dengan tujuan agar Belanda lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap Yogyakarta pada saat itu. Pada saat ini, Benteng Frederick sendiri sudah alih fungsi menjadi sebuah museum yang memiliki 4 ruang diorama. Nah, sekarang kita masuk ke ruang diorama 1 yang menyajikan peristiwa-peristiwa penting terkait sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Nah, saat ini di ruang diorama ini juga menyajikan pameran interaktif terkait Pangeran Diponegoro. Bisa banget dicoba oleh para pengunjung museum ini. Nah, selain pameran interaktif tersebut, ada juga seperti papan yang menyajikan informasi digital mengenai pameran-pameran yang ada di dalam museum tersebut. Di dalam ruang diorama 1 ini, selanjutnya para pengunjung dapat menikmati berbagai peristiwa yang menggambarkan semangat kaum muda dalam mengangkat bentuk perlawanan baru dalam melawan kolonialisme bangsa asing. Jadi bisa kita lihat nih macam-macam bentuk perlawanan dilakukan oleh mereka, mulai dari masa perang Diponegoro hingga masa pendudukan Jepang pada tahun 42 sampai 45. Selanjutnya kita menuju ke ruang diorama 2 yang menyajikan peristiwa-peristiwa mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan. Karena Yogyakarta juga menjadi sebuah kota yang penting pada masa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa itu. Nah, ini merupakan mesin cetak Heidelberg yang digunakan oleh beberapa media cetak seperti Sedia Tama, Sinar Matahari, dan juga Kedaulatan Rakyat, yang mampu mencetak 1000 eksemplar setiap jamnya. Karena pada masa itu penyebaran berita menjadi sebuah hal yang penting bagi setiap orang untuk tahu bagaimana perkembangan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya di ruang diorama 2 ini menyajikan berbagai aksi-aksi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mulai dari awal masa kemerdekaan pada tahun 1945 hingga agresi militer Belanda pertama yaitu pada tahun 1947. Di sini kita mulai bisa melihat bagaimana pendidikan mulai bisa mengambil peran di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, hingga bagaimana pendidikan bisa memperkuat perjuangan-perjuangan dalam melawan kolonialisme. Ruang diorama 2 ini juga menyajikan pameran interaktif yang membuat sejarah lebih mudah dan juga lebih menarik untuk dipelajari. Adapun pameran mengenai Palang Merah Indonesia atau PMI yang pada saat itu memiliki peran penting untuk menangani para korban perang ataupun pejuang-pejuang yang mengalami sakit ataupun luka. Selanjutnya kita ke ruang diorama digital. Ruang diorama digital ini terletak setelah kita keluar dari ruang diorama 2 yang menyajikan gambaran digital mengenai serangan umum 1 Maret.
Selanjutnya kita akan masuk ke ruang diorama 3 yang menyajikan peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta sejak tahun 1948 hingga akhir 1949. Tahun tersebut merupakan masih tahun awal-awal kemerdekaan Indonesia, sehingga di ruang diorama 3 ini kita dapat melihat bagaimana Indonesia mulai merintis dan juga semakin membangun apa saja yang diperlukan dalam menjadi sebuah negara yang mandiri. Misalnya adalah terbentuknya Republik Indonesia Serikat, bagaimana mengenai Indonesia berubah bentuk dari waktu ke waktu, hingga serangan umum 1 Maret, dan juga bagaimana militer Indonesia semakin dikembangkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke ruang diorama 4 yang menyajikan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta, khususnya peristiwa bersejarah yang terjadi setelah adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Salah satu peristiwa yang ada dan dipamerkan di dalam ruang diorama 4 ini adalah mengenai G30 SPKI atau pembunuhan para jenderal saat itu. Nah, keluar dari ruang diorama 4, kita bisa lihat beberapa fasilitas yang disediakan oleh Museum Benteng Frederick bagi pengunjung. Seperti tadi, ada ruang bermain anak, ada pun toilet, tempat sholat, dan juga ada tempat untuk nge-charge. Nah, di sini juga kita bisa melihat keindahan kota Yogyakarta dari atas nih. Kita bisa naik ke atas bentengnya dan bisa melihat ke bawah. Dengan gitu, udah usai perjalanan kita di Benteng Frederick. See you on another videos.